anak-anak. Baiklah, pagi ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas di sini? Oh iya, ketua kelas, pimpinlah doa untuk memulai pembelajaran kita. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kakak akan mengecek kehadiran kalian ya. Laras, Ayu, Dewi. Kenapa Dewi tidak hadir hari ini? Apakah dia sakit adik-adik? Oh, kenapa tidak ada keterangannya? Baiklah adik-adik, kakak sudah mempresensi kalian kan? Jadi kita akan masuk ke materi. Sebelum kakak memasuki materi, ada yang tahu materi apa yang akan kakak berikan ke kalian pada pagi hari ini? Ya Dimas, apa? Oh tidak dek, materi yang akan kakak sampaikan itu materi tentang pengertian teks fantasi. Nah, sebelum kakak menjelaskan apa itu pengertian teks fantasi, terlebih dahulu kakak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kakak pada pagi hari ini. Itu siswa mampu menjelaskan pengertian dari teks fantasi di akhir pembelajaran kita nanti. Jadi kakak harapkan kalian memperhatikan saat kakak menjelaskan materi ini. Nah, langsung saja kita akan memasuki tentang materi teks fantasi tadi. Baiklah, kakak akan menjelaskan pengertian dari materi kita, yaitu pengertian teks cerita fantasi tadi. Pengertian fantasi itu adalah teks yang menyajikan cerita berupa imajinasi atau imajinatif. Itu seperti pengarang itu menceritakan tentang cerita yang tidak terjadi di kehidupan nyata. Itu hanyalah imajinasi dari seorang pengarang tersebut. Itu pengertian dari teks cerita fantasi adik-adik. Yang kedua, itu struktur teks cerita fantasi. Ada 4 struktur. Nah, struktur yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Dan keempat itu ada koda. Nah, yang pertama itu orientasi itu pengenalan latar dan tokohnya. Sedangkan komplikasi dalam struktur teks cerita fantasi itu komplit dalam cerita teks fantasi tersebut. Dan resolusi itu penjelasan. Resolusi itu penyelesaian maksud kakak. Resolusi itu penyelesaian dari teks cerita fantasi. Dan koda itu penutup atau amanat dari cerita itu. Nah, struktur teks cerita fantasi tadi kan ada 4 adik-adik. Yang pertama tadi orientasi. Ada yang tahu di sini orientasi itu mencakup apa saja? Nah, kakak akan memberitahukan orientasi itu mencakup pengenalan latar dan tokoh. Sedangkan komplikasi itu komplit di dalam teks tersebut, teks cerita fantasi tersebut. Dan juga resolusi. Resolusi itu penyelesaian dari teks cerita fantasi. Dan terakhir, koda itu mencakup penutup atau amanat dari cerita teks fantasi tersebut. Nah, sampai sini sudah paham adik-adik? Gak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kakak akan lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, materi selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama menggunakan kalimat langsung.
menggunakan kalimat langsung itu contohnya seperti ini ya. Hei kancil, mau kemana kau? Dia menanyai langsung ke musang. Itu menggunakan kalimat langsung. Yang kedua, menggunakan majas metafora atau perumpamaan. Contohnya seperti ini. Singa adalah raja hutan yang ganas. Di sini itu mengumpamakan singa itu adalah raja hutan yang ganas. Berarti singa itu adalah raja hutan. Nah, yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal atau waktu. Contohnya, lalu, ketika, kemudian, dan tiba-tiba. Itu. Sampai sini ada yang paham? Itu saja yang dapat kakak sampaikan tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Dan kita sampai pada materi terakhir. Kakak akan menjelaskan materi terakhir ini, yaitu unsur-unsur dalam teks cerita fantasi ada 6, yaitu tema, tokoh, latar, sudut pandang, alur, dan amanat. Nah, kakak akan menjelaskan. Kalau tema, kalian pasti sudah tahu tema itu apa. Tokoh dalam fantasi itu mencakup antagonis, protagonis, latar, waktu, tempat, dan suasana. Sudut pandang itu bisa aku, saya, dan dia, maupun nama. Nama seperti ya langsung seperti kancil itu. Dan juga kalau alur, jalan cerita maju atau mundur. Amanat itu seperti amanat terakhir dalam cerita itu. Maksudnya seperti apa ya? Maksudnya itu di cerita fantasi itu apakah ada amanat tertentu yang ingin disampaikan pengarang untuk seorang pembaca? Nah, sampai sini apakah sudah paham dari penjelasan kakak tadi? Kalau tidak paham, langsung tanyakan ke kakak langsung biar kakak menjelaskan yang sekarang. Nah, berarti tidak ada pertanyaan dari kalian dari materi yang kakak sampaikan tadi sampai akhir. Kakak anggap kalian sudah mengerti semua ya. Kakak minta satu orang untuk menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Satu orang ya. Apa kakak tunjuk aja orangnya? Baiklah, ketua kelas saja. Ya. Kita sudah mendengarkan kesimpulan dari ketua kelas. Di sini kakak akan melanjutkan untuk memberi kalian tugas rumah, yaitu buatlah teks cerita fantasi sesuai dengan fantasi kalian masing-masing. Dikumpul minggu depan di pertemuan kita selanjutnya. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.